Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini sanekan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oh, saya dapat nomornya dari YouTube Bu Yuni kan. Terus gimana? Kalau proses Hongkong yang pernah di blacklist, Bapak masih bisa masuk lagi nggak? Di blacklistnya itu artinya bagaimana? Karena definisi blacklist ini kan tidak sama. Oh, dulu kan tahun berapa itu 2018 saya sudah masuk tahun ketiga di Hongkong kan. Terus gempa di Lombok itu membuat saya nekat mau pulang. Akhirnya saya nggak tahu majikan saya blacklist saya. Pas itu kemarin berapa bulan yang lalu saya mau masuk lagi ke Hongkong dan di PT bisa saya nggak bisa keluar dari imigrasi Hongkong gitu. Baru di situ saya tahu saya di blacklist. Gitu. Iya. Jadi visa sampean nggak keluar itu sampean nggak tahu alasannya apa? Nggak tahu Pak. Ya terpaksa saya pulang lagi dari PT. Terus karena beban hutang juga masih banyak, sekarang saya sudah di Malaysia. Karena Malaysia nggak ada potongan. Tapi maksud saya mau bertanya apakah masih bisa masuk lagi. Gini Mbak. Saya itu Ya. definisi blacklistnya sampean itu nggak sama dengan definisi blacklist saya. Bisa dipahami nggak? Makanya ini yang harus saya tanyakan untuk jelas dulu agar bisa menjawab pertanyaan sampean gitu loh. Kalau sampean cuman dapat majikan nge-blacklist, buktinya apa? Buktinya tidak turun visa. Setiap informasi tidak turunnya visa itu ada suratnya. Nah, surat itu yang saya mau tahu dari sampean. Kalau sampean nggak tahu surat itu, sampean nggak bisa bicara blacklist. Oh, berarti nggak tahu deh antara di blacklist atau enggak. Tapi visa saya kemarin itu nggak bisa keluar kata agensi di Hongkong. Nah, ini loh yang kadang-kadang teman-teman nggak tahu. Kalau bilangnya nggak keluar, suratnya mana? Alasannya apa? Nah, itu. Ya nggak ada surat, Pak. Nggak mungkin. Soalnya dulu saya pulang itu pas gempa itu. Nggak, sampean pulang itu kabur, nggak ngomong ke majikan. Enggak. Gimana? Proses sampean pulang itu gimana? Sampean ngomong sama majikan itu gimana? Bos, saya gak ada gempa, saya pulang. Atau sampean tahu-tahu libur, pergi terus nggak balik. Itu prosesnya gimana? Itu harus diperjelas dulu. Halo? Iya, Pak. Saya harus jelas dulu proses keluarnya sampean itu kayak gimana. Dari rumah majikan itu pamit enggak? Apa langsung kabur terus pulang, beli tiket sendiri atau bagaimana? Iya, beli tiket sendiri. Nah, berarti sampean nggak pamit ke majikan? Sudah bilang tapi nggak dikasih. Sudah jadinya ngomong. Pulang. Sampean sudah ngomong. Bentar, Iya, gantian. baru tambah kontrak ke dia. Bentar, gantian ngomongnya ya, Mbak. Gantian ngomongnya, oke? Jadi cerita sampean itu nggak jelas gitu loh. Kalau sampean ceritanya nggak jelas, saya nggak bisa jawab pertanyaan sampean. Makanya saya harus jelas dulu gitu loh. Jelasnya sampean pergi dari rumah majikan. Sudah pamit tapi tidak diizinkan. Boleh bilang begitu? Boleh. Nah, terus habis itu sampean beli tiket sendiri, terus pulang, sudah ndak ada kabar lagi ke majikan. Iya. Kayak gitu prosesnya sampean. Iya. Berarti boleh dong saya bilang kalau misalnya sampean kabur. Nah, jadi kan sampean kabur. Artinya ketika kabur, majikan bikin laporan ke kepolisian bahwa CC-nya kabur. Nah, pada saat CC-nya kabur, it's okay ya, laporan polisi diterima. Kemudian sampean apply lagi, ternyata ditolak. Nah, sampean ditolak itu, agen sampean yang di Hongkong itu harusnya dapat surat. Oh, soalnya kemarin agen lain.
Loh, iya terserah mau agent lain mau agent apa. Setiap penolakan visa itu selalu diberikan keterangan. Ini yang harus sampean catat. Bisa Oh dipahami ya, nggak? Jadi bisa. jangan cuman asal agent ngomong nggak bisa turun. Nggak bisa turun itu alasannya apa? Kan begitu. Walaupun Iya sampean Pak. sudah ngerti kalau sampean kabur. Tapi Iya. imigrasi selalu memberikan alasan itu secara tertulis. Oh begitu. Jadi dia ngasih informasi this name, ya kan, this name bla Ya. bla 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 Markona, ya, apply tanggal sekian sekian, nomor apply-nya sekian sekian sekian, dengan mempertimbangkan kasus dan segala-gala ABCD, maka kami sebagai imigrasi menolak visa Iya. atau tidak refuse. Isinya kalau visa Oh. itu refuse, kemudian approve, sama sama pending. Kalau Berarti nggak sampai bisa ya Pak? berarti sampai di refuse gitu loh. Gitu. Kalau sampai di refuse, ya kembali lagi kalau ada agent mau proses lagi pasti akan ditanya, oh kabur ya, jelas ditanya kabur ya pasti jawabannya, oh ya nggak berani meroses. Maka dari Oh itu kalau gitu. sampean gini loh, kalau merasa bahwa Hong Kong sudah sampean nggak bisa masuk, untuk ngetes sampean coba cari kerjaan di Macau, kan bisa kantonis toh. Nah, Halo? kalau Makau potong gaji nggak? Nah, kalau ini Macau, makanya kan kesempatan sampean sudah nggak bisa misalnya sudah agent Hongkong pun juga diceritain itu tadi sampean pasti nggak mau proses. Ceritanya kalau di Macau begini, kalau di Ya. Macau itu tidak ada kerjasama dengan Indonesia, ya. Jadi kalau sampean mau pergi ke Macau itu sebaiknya sampean buka fanpage ya, Macau Ya. Domestic Helper dari Facebook page. Nah, di situ Oke. akan banyak tawaran. Di situ akan ada banyak majikan mencari CC. Nah, Nah, ketika status-status itu sampean lihat ada yang cocok, inbox oke. majikan, kemudian sampean kirim WA. Nah, setelah kirim WA ngobrol-ngobrol, oke kamu berangkat atau ke sini karena tidak ada kerjasama dan majikan juga belum mempercayai sampean, otomatis pasti biaya sendiri. Ya, Oke. sampean biaya sendiri berangkat ke Macau, janjian, kemudian sikung kan sampean dapat visa 1 bulan tuh. Nah, setelah dapat 1 bulan sampean sikung cocok, dia yang urus visa sampean. Nah, itu nggak bayar. Sampean tidak dikenakan biaya apapun. Tapi kalau sampean bisa pakai agent atau pakai calo, nah biasanya mereka mencarikan sampean majikan dan mereka meminta uang. Nah, itu kalau calo. Tapi kalau menurut saya, coba dulu buka fanpage. Kalau sampean bisa kantonis, nanti cari persyaratannya yang cocok, kirim inbox. Posisi saya di Malaysia, bilang begitu. Tapi kalau kamu, aku bisanya gini 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 ngomong-ngomong nyambung, ya udah kamu kesini aja, ya sudah. Terus cari alternatif. Di situ kan pekerjaan nggak cuma ada satu tawaran dengan majikan, ada 2, 3, 4. Nah, sampean hubungi juga yang 2, 3, 4. Barangkali yang satu nanti nggak mau sama sampean kan ada yang kedua. Yang kedua nggak ada kan ada yang ketiga. Yang ketiga ada yang keempat. Jadi kalau 4 kan nggak mungkin ketolak gitu loh. Minimal ada satu. Nah, itu sampean tidak bebas biaya. Makanya kalau sampean posisi ada di Malaysia itu cocok biar tinggal langsung berangkat ke Macau karena tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau sampean pulang dulu ke Indonesia, itu persoalan pada saat keluar. Oh, Gitu ceritanya. Bisa dipahami. Karena bisa. Oke, imigrasi makasih ya. sebentar saya tak ngomong belum selesai. Sampean kan nanya nih. Ya kan, Masih Pak? kerja nih. Alah ya sampean kalau butuh nelpon giliran saya mau jelasin. Sudah. Ya udah matikan, Mbak. Oke, gitu aja ya. Oke. Ya, terima Ya, kasih yuk. Bye bye. baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gini ya teman-teman. Maunya tanya. Udah dikasih waktu penjelasan saya kerja Pak gini-gini. Terus maunya jawabannya bisa enggak? Bisa enggak? Apa enggak bisa. Inilah manusia teman-teman ya. Sekali lagi kelakuan manusia itu kadang ada yang seperti itu. Enggak apa-apa.
Ya, karena dia memikirnya adalah tadi yang ditelepon bukan saya. Ya, di depan sudah saya sebutkan. Ya, nah, tapi kan bagi saya nggak peduli mau nyari siapa. Kalau saya bisa memberikan info, saya kasih. Saya nggak, oh telepon aja ke sana gini-gini. Enggak. Tapi kalau dia mau nanya, saya kasih tahu. Kalau enggak ada masalah. Ya, informasi saya bisa diterima oleh siapapun. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.